Seperti kita ketahui bersama, perpustakaan dan buku adalah jendela dunia, juga sumber dari segala pengetahuan. Namun, mengapa masih banyak dari kita yang enggan membuka jendela pengetahuan itu? Apalagi banyak anak-anak hari ini yang lebih terikat pada ponsel dibandingkan buku-bukunya. Ini membuat aku bertanya, apakah kemampuan literasi saat ini mulai memudar di tengah pesatnya arus perkembangan digital? Literasi menurut saya tidak sebatas membaca dan menulis, tapi lebih luas daripada itu. Literasi adalah cara seseorang atau masyarakat dalam mengetahui, memahami, mengevaluasi informasi serta merumuskan informasi-informasi itu menjadi sebuah cara dalam memecahkan masalah atau memberi solusi pada kehidupan. Jika anak-anak langsung main gawai, main HP, itu bisa membahayakan tidak hanya kesehatannya, tapi juga perkembangan otaknya. Yang tadinya mereka itu sudah tidak tertarik lagi untuk membaca, apalagi misalkan teksnya kalau panjang seperti itu. Nah, selanjutnya kemampuan juga untuk menulis, karena mereka terbiasa dengan menulis bahasa-bahasa yang simpel dan gaul di ponsel mereka, sehingga mereka sudah tidak tertarik lagi untuk menuliskan bahasa-bahasa yang formal. Yang kita ketemukan di lapangan itu anak-anak yang bicaranya meniru apa yang ditontonnya. Anak yang di usia 3 sampai 5 tahun itu susah dalam mengerti bahasa media sosial itu seperti apa. Karena cepat, kemudian visualnya terlalu rapat sehingga mereka susah untuk belajar. Untuk di lingkungan sekolah yang saya amati, mungkin ini penggunaan bahasa gaul, yang mana bahasa gaul tadi mungkin sebenarnya itu bahasanya itu akhir dari kata-kata seperti itu dengan menggunakan bahasa binatang ya. Hanya saja sekarang mungkin agak digaulkan bahasa tadi. Thank you. Saya pernah ketemu dengan seorang anak yang ketika dipanggil ditarik HP-nya itu langsung tantrum sedemikian rupa sehingga mungkin kayaknya dia sudah sampai ke titik tergantung candu yang akut. Biasanya Sari, anak saya ini, kalau kita HP itu biasanya nanti pada saat mau makan, kemudian kalau ada lagi yang mau kerja, urusan kantor, biasanya kita kasih. Kalau untuk perkembangannya, dia biasanya karena umurnya masih 3 tahun, jadi nontonannya itu adalah YouTube Kids. YouTube Kids ini bagusnya di dalam di tontonannya itu palingan cuman kartun-kartun, belajar membaca, paling pengenalan hewan-hewan seputaran itu. Kemudian kalau untuk waktu-waktunya biasanya kita kasih itu hanya pada jam-jam kalau dia makan, karena agak susah kalau makan. Jadi kalau ada dikasih HP, habisnya dia lebih fokus, lebih gampang dikasih makan. Tapi setelah habis selesai makan, biasanya kita ambil kembali. Nah, terkadang juga biasanya karena sudah sering disampaikan kalau hanya makan saja nih nonton HP, habis itu kalau sudah selesai, nah dia ambil kembali. Tapi kadang juga biasa dia marah, tapi kan lama-kelamaan sudah dia mengerti. Kalau dari saya semuanya itu ada positif dan negatifnya. Kalau positifnya sebenarnya karena kan saya ini lagi umurnya 3 tahun. Dengan adanya HP ada juga edukasinya atau pembelajaran tentang bagaimana dan anak 3 tahun ini banyak juga belajar dari HP. Tapi kalau kekurangannya
Kalau biasanya juga terlalu lama pegang HP, itu bahayanya. Pertama kalau untuk kondisi matanya, pasti kalau lama-lama nonton HP kan pasti tidak bagus. Kemudian saya lihat kalau dia ini kalau terlalu lama nonton HP, biasanya dia sudah setengah mati tidur karena nonton terus. Paling itu untuk dampak-dampak negatifnya. Untuk para orang tua, sedini mungkin biarkan anak-anak mengenal alam, belajar dengan mengakomodir seluruh indranya. Dia harus bisa menyentuh matahari pagi, dia harus bergerak, main-main becek sehingga teksturnya terpuaskan. Kemudian dia bisa melihat langsung bagaimana alam ini bekerja, libatkan dengan proyek-proyek yang bisa menstimulus seluruh indranya. Itulah pembelajaran yang efektif untuk anak-anak Gen Z dan Gen Alpha, sehingga mereka tidak hanya duduk diam mager melihat konten-konten. Ayo kita bawa anak-anak kita ke alam sehingga mereka bisa tumbuh di fase emasnya dengan optimal. Pesan saya, mari kita bekerja bersama, karena tanggung jawab literasi itu bukan tanggung jawab individu, bukan pula tanggung jawab sekolah tapi tanggung jawab kita semua.